direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya mulai berubah tertib. Bukan saja karena duduk di kursi memerlukan aturan-aturan, kebiasaan dan kelayakan tertentu, bahkan bahasa dan kostum khusus. Tetapi juga lantaran punya daya serap yang luar biasa. Ada yang menyedot kontan, ada yang perlahan-lahan. Tetapi umumnya kebanyakan setelah duduk di kursi, manusianya langsung berubah menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang tidak lagi hadir atas namanya sendiri, tetapi pribadi makhluk kursi sesuai dengan jenis kursinya. Meskipun namanya sama-sama kursi, tetapi ada 1001 macam kursi. Kursi malas, kursi untuk para pemalas. Kursi makan, kursi buat orang kemaluk makan. Kursi pengantin, kursi yang menyulut pertumpahan darah. Kursi goyang, buat nenek yang masih ingin digoyang. Kursi tamu, kursi untuk memamerkan gengsi. Kursi listrik, kursi buat para penghuni neraka. Kursi anggota DPR. Nah, ini kursi yang bestseller, yang paling laris diperebutkan. Karena siapa saja yang duduk di atasnya akan paling cepat menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang di pantatnya ada kursi. Bukan sembarang kursi, tetapi kursi yang bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena kursi itu punya kaki tangan banyak. Makhluk kursi punya tongkat untuk menggerakkan orang lain, untuk melaksanakan apa yang diinginkannya atas nama kepentingan masyarakat atau rakyat. Dengan duduk di kursi, makhluk kursi adalah bangsawan elektronik. Dihormati, didahulukan, dan diberikan prioritas fasilitas VIP. Hidupnya, kenyamanan, keluarganya dilindungi oleh kursi. Kesejahteraannya tidak terancam karena akan memalukan rakyat. Apabila abdi rakyat itu naik angkot dan makan di warteg, apabila beol dan sikat gigi dikali, mereka harus gendut, bahenol, dan banyak main SMS supaya RUU tidak ngetem tahunan. Contohnya ini, lihat saya. Makhluk kursi pada awalnya manusia sederhana. Banyak yang dari kampung miskin. Mereka rendah hati, sangat terbuka, tapi tersulap drastis setelah jadi makhluk kursi, lantaran diembat oleh kursinya sendiri. Bahkan begitu jauh berbeda dari aslinya, sehingga mereka bahkan tak dikenali oleh masa lalunya sendiri. Perubahan itu tentu mereka sadari. Bahkan dengan sengaja dan antusias mereka lakukan itu. Karena itu target nomor satunya mengubah nasib agar lebih
bergengsi dan nyaman. Perubahan itu pada awalnya sangat bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan menentang mati-matian. Tapi justru karena mau menentang, agenda itu rame-rame ikut rebutan kursi. Tapi apalah daya, ketika kursi sudah dikuasai, sihir kursi pun membetotnya perlahan-lahan. Ternyata bukan hanya saja makhluk kursi yang bernyawa. Kursi yang benda mati itu pun hidup. Kursi punya ambisi. Segapan ambisinya halus, lembut, begitu sopan, sabar, mesra, bahkan sensual dan indah. Mata hatinya bergeser perlahan, melemas dan menerima aturan main yang baru. Bagaimana caranya berbicara, apa yang harus diucapkan, apa yang pura-pura tak didengar, bagaimana caranya melihat yang tak ada dan yang tak harus dilihat meskipun mencolok mata. Apa yang pura-pura lupa padahal harus dilakukan. Semua itu ada tuntunan bakunya dalam silabus yang komplit. Makhluk kursi harus mampu menyesuaikan diri, lalu belajar memaafkan kejahatannya sendiri dengan membahasakan bahwa pengkhianatan adalah taktik dan strategi berkelit untuk bisa bertahan terus, berjuang untuk membudayakan kursi yang pada akhirnya nanti ambruk kalau diduduki orang lain. Untuk keperluan merebut kursi, diperkirakan belanja mulai 10M, suatu harga yang tak masuk akal bagi kebanyakan rakyat jelata. Beberapa kali kembali hidup pun, kebanyakan orang tak mampu mengumpulkannya sebanyak itu. Setengahnya pun tidak. Sebetulnya banyak dari mereka makhluk kursi itu juga tidak mampu. Untung ada sponsor. Bagi yang melihat kursi sebagai kuda sembrani naik ke surga dunia, memang matematikanya beda. Di mata pedagang, kursi adalah peluang empuk. Kalau ada jaminan, pasti menang. Berapapun uang sajennya akan ditutup. Sekarang apa sponsor? Sejatinya, para penyandang danalah yang bertarung. Makhluk-makhluk kursi itu hanyalah wayangnya. Akibatnya, kemenangan dikuntit oleh bagaimana caranya bayar utang di belakang. Itu perkara nanti. Yang penting, rebut kursi menang dulu. Ketika perhelatan perebutan kursi gelar, berbagai macam tontonan dimainkan di hiruk-pikuk. Pemilihan yang merupakan proses melahirkan pemimpin berubah menjadi bakul jamu, adu penampilan, jual janji dan mimpi. Dan masyarakat yang suka hiburan serta butuh kegiatan karena kebanyakan dari mereka pengangguran,
menyerbu, menjadi peserta berbondong-bondong dengan semangat yang menggebu-gebu. Rebutan kursi menjadi perang tanding kekuatan yang memerlukan tidak sedikit uang dan seringkali juga nyawa. Yang paling menyedihkan ketika perhelatan itu berakhir, ketika sudah diketahui siapa yang berhak menduduki kursi, yang kalah protes, minta permainan diulang. Akhirnya menang. Makhluk kursi adalah manusia sisa-sisa perjuangan mati-matian perebutan kursi. Begitu diduduki, tak terkecuali oleh pantatnya sendiri. Energinya habis. Pertarungan dianggap tuntas. Hari selanjutnya adalah merayakan dan menikmati kursi. Sedangkan timbunan beban kerja yang menjadi tugas sebagai makhluk kursi dilupakan. Tahun pertama proses belajar, banyak hal wajar. Tahun kedua mulai menciumi dan menjejaki peluang. Tahun ketiga ngebut bayar hutang dan menabung untuk masa depan. 2 tahun sisanya memasuki tahun kecemasan, takut kehilangan kursi. Harus mengatur siasat, taktik, dan strategi. Bagaimana caranya agar kursi itu tidak jatuh ke pangkal orang lain? Untuk itu diperlukan kembali duit. Dengan berbagai macam cara, kursi pun disembunyikan. Pulau terobosan lawan pun dipasang. Dana dikeduk serabutan. Makhluk kursi, gentayangan, keliling lapangan untuk jual kecap. Dengan memakai berbagai macam aksesoris, parfum, kosmetika, agar kelihatan seksi untuk dipilih. Artis, media, paranormal, dan tak malu metode klasik, jambi-jambi, dukun, dan prokem dikerahkan. Kursi terima saja disatroni, tetapi sejatinya bukan kursi yang terus ditunggangi, tapi justru kursi yang sedang mengembat habis manusia. Aduh, begini